Puji Tuhan. Haleluya. Mari satu hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan perkenankan kami ada di dalam satu fellowship yang luar biasa, di doa malam online kami. Kami sungguh bersyukur Engkau Bapa yang baik masih memeliharakan kehidupan kami. Sebagaimanapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami boleh menyaksikan betapa besar kebaikan-Mu Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bawa tanah hati kami yang terbaik kepadamu, memuji Bapa surgawi yang senantiasa melindungi, melimpahi kami dengan rahmat-Mu Tuhan. Ajari kami tetap bersyukur dengan segala keadaan yang menimpa kami. Ajari kami tetap mengarahkan fokus hati kami hanya kepadamu Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi kami rindu pujian kami hanya naik di hadapan akan Tuhan. Kami rindu kami boleh semakin hari semakin hidup mendekat, melekat kepadamu Tuhan. Agar apapun permasalahan yang kami hadapi, segala kekurangan, kelemahan tubuh, segala hal yang merintangi jalan kehidupan kami tidak membuat kami jauh daripadamu, tetapi kami senantiasa hidup melekat dan bergantung sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku. Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Banyak perkara yang harus kami hadapi, tetapi bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala sesuatunya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari katakan bersama, kau mengerti Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi. Mari katakan, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri,
Bab Allah mengerti. Mari katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu, ada kalanya kita itu sulit untuk mengerti keadaan yang sekitar kita ya Bapak Ibu. Kadang kala seperti cerita-cerita tadi kita sudah berbuat kebaikan, kita sudah menurut kita benar Bapak Ibu ya, kita sudah jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, tapi ada saja orang-orang yang membenci, ada saja orang-orang yang berlaku nggak adil terhadap kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan pahit, di mana kita harus kena getah gitu ya dari sesuatu yang nggak kita lakukan. Kita melakukan kebenaran, kita mencoba melakukan kebaikan, tapi justru diterima orang lain nggak baik. Kita malah kena fitnah, kita malah dibully, kita malah mungkin diejek, dipermainkan, kita disakiti hati kita. Dan kita bertanya kepada Tuhan, apa ya Tuhan ya? Kenapa Tuhan semua ini harus terjadi dalam kehidupan kita? Banyak ketidakadilan terjadi dalam kehidupan anak Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat. Melalui pujian ini ya dibilang banyak perkara yang kita nggak bisa mengerti kenapa kok bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara kita yakin bahwa Allah peduli. Dia Allah yang mengerti. Dia tahu masalah kita, sedetil hidup kita Dia tahu. Mari pujikan lagu ini. Dia Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Ya, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari katakan, oh Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dialah yang peduli, sebab Allah peduli. Dia mengerti, sebab Allah mengerti. Oh, kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan peduli keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Dia mengerti. Dia
mengerti, Dia peduli keadaan kita. Haleluya. Haleluya. Dengan segala yang terjadi ini, Tuhan merindukan respon hati kita. Bagaimana kita mau meresponi semuanya ini? Apakah kita mau bersyukur kepada Tuhan? Apakah dengan segala sesuatu yang terjadi ini, kita mau memberikan syukur kita kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa segala perkara terjadi atas seizin daripada Tuhan. Mari katakan, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Oh, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Yang bersyukur sama Tuhan, lambaikan tanganmu. Mari pujikan lagu ini. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala sesuatu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersama bersyukur, katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Oh, ku bersyukur Bapa. Ajari kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku
ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, oh ku bersyukur. Bapa, mari naikkan syukurmu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasihmu, buat kasih setiamu di dalam katakan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan lagi, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu pada Tuhan buat semua kebaikannya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa yang membuat mujizat-Mu ajaib bagi setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam setiap kelemahan kami, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di balik hebatnya tantangan setiap kami, Tuhan yang dahsyat, dengan kekuatan tangan-Mu jauh lebih dahsyat dari setiap permasalahan kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur, kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, yes, kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, yes, kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat
mujizat sejati. Mari katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasamu. Yes, haleluya. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, amin, kepadamu. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yes, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih dahsyat lagi, mari katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Ya, Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat sejati, ya Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Tuhan yang membuat mujizat ajaib-Mu. Haleluya. Engkau yang memperhatikan kami di tengah badai, di tengah gelombang. Tangan kuat-Mu Tuhan menopang hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Engkau Tuhan, sempurnakan kehidupan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Haleluya. Satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa pertolongan-Mu ajaib bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tenang hati kami bersama dengan-Mu Tuhan. Mari katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Yes. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja Tuhan. Pertolongan-Mu, yes, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Yes, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kami bersyukur Tuhan sungguh mengasihi dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami tenang ada di dalam Tuhan. Karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini boleh disegarkan dengan pujian dan penyembahan kami. Dan sesaat kami boleh disegarkan dengan kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siapkan tanah hati yang terbaik. Setiap kami yang ada dibekali, diperlengkapi dengan firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami keteguhan hati. Ada satu terobosan yang baru Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Melalui firman-Mu, mata hati kami dicelikan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada dalam pergumulan malam hari ini, ada jalan-jalan Tuhan yang dibukakan. Kami
Kami percaya terobosan baru kami miliki bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami nikmati segala berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita yang mau diberkati itu firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali meskipun lewat online, tapi biarlah tetap kasih setia, penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam segala kondisi. Kita tidak terasa sudah masuk di minggu yang kedua, di bulan yang ketujuh. Biarlah kembali, saya rindu kita selalu diberi kekuatan, kemampuan dalam menghadapi segala tantangan yang makin hari makin berat. Kita boleh senantiasa setia mengiring Yesus sampai kehidupan kita boleh semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, malam hari ini saya memberikan sebuah tema tentang Kristen kanak-kanak. Nah, kenapa saya memberikan satu tema ini? Karena di dalam kehidupan kita ini yang kita alami saat-saat ini, kita terus akan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, kualitas kita ini akan kelihatan. Kualitas yang sesungguhnya kita ini akan nampak. Apakah kita ini dewasa ataukah kita ini kanak-kanak. Demikian juga ketika kita ini diberkati, kita dipromosikan, kita ngalamin kelimpahan, kualitas kekristenan kita ini akan nampak. Demikian juga ketika kita ini bahagia atau susah, kita dalam keadaan sukar maupun dalam keadaan enak, apakah kita ini menjadi Kristen-Kristen yang masih kanak-kanak? Nah, malam hari ini coba kita selidiki, kira-kira kita ini masih dalam golongan yang mana. Coba kita lihat sebentar Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wah, di sini ada kata kerja yang tidak enak. Dikatakan kita ini kalau dewasa, semakin dewasa, di situ dikatakan kita ini akan dididik oleh Tuhan. Kita ini akan diperingatkan oleh Tuhan. Kita ini akan dihajar oleh Tuhan. Kita ini akan disesah oleh Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita. Makanya kita ini stop jadi Kristen yang anak-anak. Kristen yang kanak-kanak. Tuhan sekali lagi sedang mendidik kita ketika kita ini ikut Tuhan. Ada banyak hajaran di hidup kita. Ini kembali saya ulang, kualitas kekristenan kita ini makin kelihatan. Kita ini dewasa atau anak-anak, Bapak Ibu. Di luar kita selalu dengar pengajaran-pengajaran yang mengajarkan terus tentang kasih, tentang anugerah, tentang grace, tapi tidak hidup dalam sebuah kata yang namanya ketaatan, tetapi tidak menghidupi yang namanya didikan dari Tuhan. Padahal kita semua ini diminta oleh firman Tuhan untuk jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Jangan serba mudah minta, sekali lagi, hidup ini jangan minta serba mudah. Minta apa? Ketangguhan menghadapi masalah. Kadang-kadang sekali lagi Tuhan sengaja ketika dia tergantung di atas kayu salib dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, Tuhan menunjuk. Kenapa?
semua luka Tuhan itu hilang. Ya, luka-luka di kepala, luka-luka di seluruh badannya, di punggungnya, dan semuanya itu hilang. Dan yang ditinggal apa? Luka lubang yang ada di tangan, yang ada di kaki, yang ada di lambung. Kenapa tujuannya? Supaya apa? Menunjukkan kepada kita semua untuk mengingatkan kita bahwa di balik setiap penderitaan itu ada sebuah kemuliaan. Jadi Anda yang menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, jangan Anda katakan bahwa, waduh, ikut Tuhan itu kok berat, kok hidup ini, saya tetap katakan, dalam hidup ini ada banyak persaingan, Bapak Ibu. Makanya kita jadi anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan orang Kristen yang kanak-kanak, tapi jadilah yang dewasa. Kok Pak katanya tambah taat, kok tambah makin banyak masalah? Karena itulah Tuhan sedang apa? Mendidik kita. Anak-anaknya sedang dididik, tangguh menghadapi setiap masalah. Makanya masalah ketika kita makin banyak, seolah-olah Tuhan itu kok tutup mata, seolah-olah kenapa kok Tuhan itu diam, kenapa kok saya tidak ditolong, kenapa kok sepertinya saya ditinggalkan Tuhan. Malam hari ini belajar, Bapak Ibu, introspeksi diri. Kita kalau lihat pada saat kita sekolah, saudaraku ya, guru ngajar. Ketika guru mengajar, ngapain yang dilakukan guru? Guru ngomong, bicara sebanyak-banyaknya tentang pengajaran. Ketika giliran ujian, apa yang dilakukan guru? Guru diam. Kita yang kerja. Guru menunggu hasil daripada kita. Jadi kembali saya mau ingatkan, Tuhan itu sedang mengamati kita. Dia tetap menolong kita. Dia tetap memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi bagian kita adalah apa? Malam hari ini kita harus sadar. Tuhan sedang mendidik. Tuhan sedang menasehati kita. Tuhan sedang memperingatkan kita. Bahkan Tuhan sedang menghajar kita. Lah malam hari ini kita masuk firman Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita semua ini sedang diingatkan dan disadarkan. Kita ini ikut Tuhan sekian waktu, sekian lama. Masihkah kita ini jadi Kristen yang kanak-kanak? Ciri orang Kristen yang kanak-kanak. Coba kita lihat. Ini saya simpulkan ada 6 poin, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Orang Kristen yang dikatakan kanak-kanak yaitu apa? Minta kemauannya selalu dituruti. Tanpa mau menuruti kemauan Tuhan. Nah, ini menjadi prioritas kita. Kira-kira kita ini seperti apa? Kadang-kadang Tuhan ini kita jadikan apa? Kita jadikan paranormal, kita jadikan dukun. Kita jadikan Tuhan ini tanda petik gunung kawi supaya kita ini diberkati jadi kaya, tapi kita lupa. Kadang-kadang kemauan kita ini maunya seperti ini, seperti itu. Kita kadang-kadang ini masih kanak-kanak, Bapak Ibu. Kalau orang yang dewasa belajar berani berkata, Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, tapi tolong bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini loh orang yang dewasa, Bapak Ibu. Coba contohnya Yesus sendiri. Ketika ada di kayu salib, sebelum digantung di atas kayu salib, Yesus sedang berperang dengan dirinya sendiri. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, ya Bapa. Tapi di akhir doanya Yesus berkata apa? Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Kembali saya mau katakan buat saudara, selama kita ini, minta itu, kita kadang-kadang punya list, punya daftar doa yang perlu didoakan, berarti kita ini masih kanak-kanak.
Anda percaya atau tidak percaya, sebelum Anda itu ikut doa, sebelum Anda itu ikut ibadah malam hari ini, Tuhan sudah tahu keinginan Anda. Makanya Anda jangan ngomong, wah Tuhan belum tahu kalau saya tidak ngomong. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Saya ingatkan sekali lagi, Tuhan itu pegang kendali. Bapak Ibu, Tuhan pegang kendali. Dan dia pasti menggenapi janjinya. Nah, kalau belum digenapi, kalau belum direalisasikan, kalau belum dikabulkan, jangan marah, Bapak Ibu. Belajar kemauan kita ini kita serahkan sama Tuhan. Sehingga apa? Hidupmu makin berubah seturut dengan apa yang Tuhan mau. Poin yang pertama. Yang kedua, nah ini penting juga. Kita ini minta diperlakukan spesial tapi rendah berkomitmen. Nah ini. Kadang-kadang kita ini selalu minta yang the best, yang spesial. Tapi kalau suruh komitmen, sukar. Makanya banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu pindah dari satu persekutuan doa, pindah ke persekutuan doa yang lain, pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Kenapa? Karena merasa di persekutuan doa di gereja si A, si B, si C, merasa tidak dihargai, merasa tidak dapat sesuatu yang baik, merasa tidak dihormati. Waduh, Bapak Ibu. Kita ini rindu diperlakukan spesial. Tapi kalau disuruh komitmen, waduh, amit-amit, sulit banget Bapak Ibu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita ikut PD, kadang-kadang sopo pendetai. Nanti kalau si A kita baru ikut, si B, si C kita tidak mau ikut. Kenapa? Tidak komitmen Bapak Ibu. Tapi kalau Anda berani komitmen, percaya siapapun yang menyampaikan firman, berarti Tuhan pakai dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda komitmen, Anda setia, Anda taat, percayalah. Anda masuk dimensi yang dewasa dan Anda pasti ditolong dan diberkati Tuhan. Yang percaya tulis komen amin. Haleluya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, saya agak cepat sedikit waktunya. Begitu cepat jalan. Yang ketiga, minta diberkati tanpa mau pikul salib. Nah ini, orang-orang Kristen kadang-kadang seperti ini. Mintanya blessing-blessing dari Tuhan, berkat-berkat-berkat dari Tuhan. Tapi kalau suruh pikul salib, tidak mau. Makanya Yesus itu kan berkata, pikulah yang kupasang kepadamu, belajarlah kepadaku agar bebanku itu jadi ringan. Tapi kita kalau suruh pikul salib, kita ini kabur. Nah ini repot. Minta diberkati tapi kita nggak pernah untuk nabur, Bapak Ibu. Gimana tuaian Anda itu bisa terjadi kalau nggak ada taburan? Anda minta berkat-berkat dari atas, tapi Anda lupa untuk nanam sesuatu yang Tuhan minta. Kalau Anda dewasa, pikiran Anda, pola pikir Anda itu makin hari makin percaya kalau prinsip Tuhan. Semakin Anda banyak nabur, semakin diberkati. Sedikit nabur, sedikit diberkati. Tidak ada taburan, tidak ada berkat. Makanya jangan nyalakan Tuhan kalau tidak diberkati. Belajar. Prinsip Tuhan, prinsip sorga adalah apa? Tabur tuai. Yang kita tabur, pasti kita tuai. Anda tidak bisa lari dari kata-kata firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati, ayo belajar sekali lagi salib yang Tuhan beri dalam hidup kita
itu pun juga harus kita pikul. Jangan Anda katakan, wah aku sudah kasih perpuluhan, aku sudah kasih persembahan, kenapa kok salib yang aku tanggung kok berat? Kadang-kadang Tuhan izinkan punggung kita ini mikul salib, tetapi kita akan tetap diberkati kalau kita setia sama Tuhan. Artinya kita ini sudah dewasa. Jangan Anda pikir orang yang diberkati itu tidak perlu salib. Tetap ada salibnya, Bapak Ibu. Renungkan itu malam hari ini. Kita ini Kristen anak-anak atau Kristen dewasa. Yang keempat, mau menikmati anugerah, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Nah, Tuhan itu dianggap ATM, Bapak Ibu. Tuhan selalu dimintai berkat, kesembuhan, kesehatan, kelimpahan, baik sih semuanya, tapi kita ini tidak mau hidup sesuai firman Tuhan. Nanti kalau firman Tuhan ini keras, firman Tuhan ini menemplak dia langsung marah. Dan dia ngomong itu firman bukan buat saya. Nah ini repot. Orang yang seperti ini tidak akan bertumbuh kekristenannya. Terus hidup dalam kekanak-kanaan. Selalu minta disuap terus. Tidak mau makanan yang keras. Saya rindu Harvest Blessing jemaatnya berubah sedikit demi sedikit. Dan saya rindu semua yang ikut malam hari ini sudah dewasa. Yang kelima, nah ini perlu direnungkan. Selalu mau dilayani tapi malas untuk melayani. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Minta selalu dilayani, tapi kalau suruh melayani tidak mau, Bapak Ibu. Kalau disuruh melayani, oh katanya minta yang di atas panggung. Minta yang orang lain bisa lihat pelayanannya dia. Tapi kalau suruh tim doa, waduh amit-amit, tidak mau. Kenapa? Karena tim doa tidak kelihatan, dia tidak mau. Maunya tampil di luar, maunya tampil di depan, orang melihat semuanya dia. Ingat Bapak Ibu, orang sukses itu yang mendahulukan adalah apa? Pelayanan-pelayanan yang kecil. Nanti ketika waktu Tuhan promosi itu datang, maka semua yang setia dengan perkara-perkara kecil akan diangkat oleh Tuhan untuk melihat perkara-perkara yang besar, yaitu orang yang mau melayani. Bapak Ibu tanya sama Bu Leli, apa yang perlu saya layani? Selama ini tidak ada yang tanya. Kenapa? Karena kita permisi bicara, masih senang dilayani, masih senang suka minta ini, minta itu. Kita selalu minta terus disuap. Kita tidak pernah dewasa, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan marah. Selama kita marah, berarti kita masih kanak-kanak. Yang keenam, yang terakhir, bahagia diselamatkan, tapi tidak mau memenangkan jiwa bagi Yesus. Nah, ini pembelajaran bagi kita. Kadang kita ini sudah diselamatkan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi ego kita ini, egois kita ini bukan main. Anda punya prinsip yang penting aku dan keluargaku selamat. Yang lain emang gue pikirin. Aku nggak ngurus familiku yang lain. Aku nggak ngurus tetanggaku yang lain. Aku nggak ngurus orang lain. Kenapa? Yang penting aku dan anak-anakku selamat. Ini orang Kristen yang masih kanak-kanak. Ayo Bapak Ibu, tinggal no sifat kanak-kanak itu. Jadi orang Kristen yang dewasa. Nah, malam hari ini
waktu saya tinggal 5 menit lagi. Kita belajar. Kira-kira yang dewasa itu yang kayak apa sih Pak? Seperti apa sih Pak yang dewasa itu? Nah, kita belajar malam hari ini supaya kita tidak salah jalan. Nah, ini yang penting. Yang pertama, ayo kita harus komitmen tinggalkan semua sifat kekanak-kanaan. Selama sifat kekanak-kanaan itu ada di hidup ini, ada di hidup kita, ketika kita ingin ikut Tuhan, maka kekanak-kanaan itu akan terus nempel di hidup kita. Notabene saya mau katakan ini pun kadang-kadang dipakai oleh iblis bagi anak-anak Tuhan supaya anak Tuhan itu jadi kanak-kanak terus. Karena iblis nggak suka anak Tuhan itu jadi dewasa. Selama dia jadi dewasa, pekerjaan iblis itu akan runtuh. Selama dia jadi kanak-kanak, iblis akan terus berkibar. Rasul Paulus bilang gini, 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu, dikatakan di sini kanak-kanak itu adalah sifat, bukan bicara tentang usia kita, tapi bicara tentang jiwa dan rohani kita. Paulus bilang kita ini harus mendisiplinkan diri, yaitu apa? Sifat kanak-kanak itu harus kita buang. Bukan sekali lagi yang dahulu suami atau istri, anak atau orang tua, tapi dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Selama kita ini masih suka yang namanya sifat kanak-kanak, kita tidak bisa dewasa. Renungkan ayat ini, Bapak Ibu. Karena malam hari ini, Roh Kudus bicara serius kepada kita semua. Apa Pak sifat kanak-kanak yang lain? Anda sendiri tahu. Kita pernah kecil, kita mungkin juga sudah pernah punya anak, saudara Kia. Apa kira-kira kayak anak kecil itu gampang tersinggungan? Nah, kita ketika menginjak remaja, menginjak dewasa, kita tidak mau pikul salib, saudaraku ya. Selama kita tidak mau tinggalkan sifat kanak-kanak itu, Tuhan tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena keputusan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan situasi dan kondisimu, tapi di tangan kita. Ayo tinggalkan sifat kanak-kanak. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit perasaan, sensi banget. Pikirannya selalu sempit. Kenapa ini pikiran kanak-kanak, saudaraku ya? Nanti doa ini tidak enak, wah pendoa ini nggak tepat. Nanti WL ini tidak enak, wah yang pujian tidak enak. Nanti firman Tuhan ini tidak enak, firman Tuhan ini tidak mantap di telinganya, wah tidak enak semua yang didengar. Saya katakan berarti kita masih punya sifat kanak-kanak. Berjaga-jaga Bapak Ibu. Malam hari ini ayo tanggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadilah orang yang dewasa. Hidupmu akan berubah dan engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita dewasa? Nah, ini penting. Perbesar tanggung jawab, kurangi tuntutan. Kadang kita banyak sekali tuntutan, tapi kita tidak pernah tanggung jawab, Bapak Ibu. Rasul Paulus secara pribadi bilang ada banyak kesempatan untuk menuntut dari jemaatnya, tapi dia milih apa? Bertanggung jawab. Bapak Ibu, orang yang bertanggung jawab ini
orang yang disukai oleh Tuhan. 1 Korintus berkata demi 2 Korintus 11 ayat 23, di sini Rasul Paulus cerita, apakah aku ini pelayan Kristus? Aku bahkan lebih gila lagi. Aku lebih banyak jerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera luar biasa, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali dia itu dipukul, Bapak Ibu. 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Orang seperti ini kira-kira kalau kita yang jadi Paulus, jadi Rasul Paulus, kira-kira kita ini masih tetap ngikut Tuhan atau enggak? Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, penyamun, dari orang Yahudi, dari orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku ini berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. 28 ini ayat pamungkasnya. Dia bilang gini, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku yang sehari-hari sebetulnya kalau diceritakan itu banyak. Tapi Rasul Paulus menyimpulkan seperti ini. Aku punya fokus satu. Memelihara semua jemaat-jemaat. Aduh, kalau Anda dengar kata-kata ini, kira-kira Anda nangis enggak? Ini seorang yang dipakai oleh Tuhan. Yang pemikirannya dewasa, rohnya dewasa, imannya dewasa. Dia tidak nuntut sesuatu dari jemaat. Dia tidak nuntut dari orang-orang yang dilayani. Kenapa dia memperbesar tanggung jawabnya? Kalau zaman sekarang, banyak orang demonstrasi, tapi tidak memperbesar tanggung jawab. Paulus bisa milih mestinya. Untuk apa? Memperbesar tanggung jawab atau memperbesar tuntutan. Tapi Paulus milih memperbesar tanggung jawab. Bapak Ibu, di pelayanan kita, di gereja kita, di keluarga kita, di komunitas kita, ayo perbesaran tanggung jawab. Jangan memperbesar tuntutan. Selama Anda memperbesar tuntutan, Anda tidak bisa dewasa. Lihat itu para karyawan-karyawati. Kenapa kok dipecat dengan perusahaannya? Karena apa? Lebih banyak tuntutannya, tapi tidak pernah memperbesar tanggung jawab. Makin besar situasi ekonomi, makin lama, makin kita di akhir tahun akan makin banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, akan makin banyak pegawai-pegawai yang di PHK. Hanya orang yang memperbesar tanggung jawab yang akan dipertahankan. Tapi orang yang cuman besar nuntut-nuntut terus, orang ini tidak lama pasti di PHK oleh perusahaannya. Jadi Bapak Ibu ingat, kita jangan memperbesar tuntutan, perbesar tanggung jawab. Aku dipilih Tuhan untuk apa sih? Aku jadi jemaat di Harvest Blessing ini untuk apa sih? Ayo Bapak Ibu, sekali lagi jangan main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau Anda tertanam di Harvest Blessing, ayo perbesar tanggung jawabmu. Jangan terus nuntut. Karena selama kita terus nuntut, kita
akan dikejar terus dengan sifat yang nuntut dan kita tidak dapat apa-apa. Yang terakhir, nah, jangan cengeng saat dididik Tuhan. Ini penting sekali. Kita kadang-kadang itu gampang nangis, gampang berderai air mata ketika kita ini dididik Tuhan. Tadi ayatnya sudah dibaca, saya ulang sekali lagi, Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ini ngelewati ujian, ngelewati masa sukar, ngelewati penderitaan, salah satu cara adalah apa? Mengenal dirimu sendiri, mengenal diri kita sendiri. Makanya saya katakan berkali-kali, jadikan setiap penderitaan itu sebagai alat untuk mendewasakan kita semua. Jadi jangan dikit-dikit nyalain Tuhan, nyalakan situasi dan kondisi, tapi belajar lewat masalah, lewat penderitaan, lewat tekanan ini sebagai alat untuk mendewasakan kita. Ayat 7, karena Tuhan mengajar orang, sudah tadi dibaca ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu perlu tahu, identitas kita ini tidak berubah. Kita ini anak-anak Tuhan. Dia Tuhan sedang melatih saudara dan saya untuk bisa menang, ngelewatin tekanan masalah yang akan datang di depan kita. Bagian kita sekali lagi harus apa? Dewasa. Kalau kita dewasa, kita pasti menang menghadapi masalah. Ayat 10, ayat terakhir, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Biar malam hari ini, firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Supaya kita ini dikatakan makin kudus. Sifat kanak-kanak kita dibuang, pergi, tampil sebagai orang yang dewasa, orang yang siap menyambut kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Ketika kita belum diberkati, belum disembuhkan, belum dipulihkan, jangan cengeng. Jangan dikit-dikit buang air mata, bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk air mata kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Kita nangis untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Kenapa sih kadang, Pak, aku ini kok seperti ini? Kenapa sih Pak, aku kok jadi orang susah? Kenapa sih Pak, aku kok jadi orang yang dipermalukan dan lain sebagainya? Kita ini sering cengeng. Enak ndak enak, belajarlah Bapak Ibu, tetap bersyukur. Kenapa? Ketika kita bersyukur, artinya kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Jadi 3 kunci tadi pegang di hidupmu, tinggalkan semua sifat kekanak-kanakanmu. Karena kekanak-kanakan ini adalah sifat yang harus kita tanggalkan. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Perbesar tanggung jawab. Kurangi tuntutan. Jangan nuntut terus sama Tuhan. Ingat sekali lagi, saya sudah ngomong berkali-kali ketika Anda bangun pagi, ucapkan firman. Katakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Percayalah apa yang Anda butuhkan hari itu, Tuhan sediakan. Jangan nuntut, Pak.
Tuhan, aku belum bayar ini, aku belum bayar itu, aku belum beli ini, belum beli itu. Tuntutan kita terlalu besar. Padahal Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Perbesar tanggung jawabmu. Engkau akan jadi orang dewasa. Dan yang ketiga, jangan cengeng. Saat dididik Tuhan, Tuhan akan membuat hidupmu berkemenangan. Dan saat engkau diselesaikan setiap pergumulanmu, engkau akan terkejut. Ternyata Tuhanku tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Pejamkan mata. Kita akan nyanyi satu lagu. Mungkin Jerry silakan. Haleluya. Siapa tak kira. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Orang yang dewasa adalah orang yang mau menyenangkan orang lain. Tidak hanya sekedar ingin disenangkan saja. Mari katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuk hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, kami serahkan padamu Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Silakan yang doa safar.
Bapak kami surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, cintamu yang begitu besar, anugerahmu yang Tuhan curahkan dalam hidup ini. Hidup ini milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus, dibeli, dibayar dengan harga mahal. Kami mengucap syukur, terima kasih, kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan kami. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kau sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang betul-betul menguatkan kami. Firman Tuhan betul-betul mengubahkan hidup kami Tuhan. Supaya kami jangan menjadi Kristen kanak-kanak Tuhan. Supaya kami tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Jadilah dewasa rohani Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami. Supaya kami tidak egois. Jangan menuruti hawa nafsu keinginan kami. Oh Tuhan, takluk tawam pikiran hati kepada Kristus Tuhan. Tuhan, kau pimpin, kau tuntun supaya kita bisa taat akan firman Tuhan. Jangan mudah marah-marah, tersinggung, sungut-sungut Tuhan. Tapi kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal apapun juga Tuhan. Supaya kami bisa bertanggung jawab, bukan menuntut kepada Tuhan. Oh Tuhan, supaya kami jangan mengasihi diri sendiri lewat masalah-masalah yang kita hadapi ini. Kita diproses Tuhan supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi dan mengenal kasih-Nya, kuasa-Nya Tuhan yang begitu besar, ajaib, dahsyat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, ajaib, dahsyat, luar biasa. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kami Tuhan, supaya kami bisa memikul salib dan kami bisa menabur, menuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jangan kita menabur kedagingan Tuhan, tapi kita bisa menabur menuai yang diberkati Tuhan, dan juga hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, mengerti, tapi berikan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah jawaban dari segala masalah kami. Firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, supaya hati kami lebih sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan dijaga, dilindungi, dipagari, serta diberkati. Bila kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan akan menjawab dan Tuhan mendengarkan setiap jeritan kami Tuhan, supaya kita betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan, menjadi dewasa rohani. Tuhan, terima kasih Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekuatan, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara ajaib dahsyat karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong, dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup Tuhan. Asal kita mempunyai iman, percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman itu ya dan amin. Dan Tuhan pimpin, tuntun supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Makin hari makin Tuhan makin seperti Engkau. Tuhan, takluk taman pikiran hati kepada Kristus, kuduskan batin hati roh kami Tuhan. Terangi pikiran hati kami. Tuhan, berikan roh sukacita, roh damai, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Kau berkati, Tuhan sertai Tuhan, supaya rohani kami makin hari makin tumbuh seperti Engkau Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan selalu, oh Tuhan, mengandalkan Engkau sepenuhnya, menggandol Gusti sepenuhnya, gandol Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Tuhan carang, oh itu Tuhan melekat pada pohon Tuhan. Jangan sampai kami Tuhan lepas dari pohon. Jangan kami lepas dari Tuhan Yesus Kristus. Kami harus melekat pada pohon, pada Kristus Yesus. Itulah yang sanggup menolong kami, itu yang sanggup mengubah hidup kami, merubah hidup kami Tuhan, karena pertolongan kami adalah Engkau Tuhan, satu-satunya menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Pak David dan Bu David sekeluarga, anak cucu, mantunya semua Kau berkati, berikan kekuatan kesehatannya Tuhan, jaga, lindungi, serta berkati pekerjaannya Tuhan, dan juga rohaninya. Oh Tuhan, pakailah Pak David makin hari makin indah, makin diurapi Tuhan. Oh Tuhan, supaya firman Tuhan makin hari makin dibukakan, dan juga kami domba-dombanya ini Tuhan, supaya kami bisa mempunyai tanggung jawab.
Oh Tuhan, tidak menuntut, tapi kami bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengenal Tuhan secara pribadi Tuhan. Supaya kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, melekat hatinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati, Harbor Blessing Tuhan berkati. Oh Tuhan, yang hari Senin ikut Zoom Tuhan, dan juga hari Rabu onsite Tuhan, kau berkati satu persatu Tuhan, supaya mereka lebih lagi Tuhan untuk merindukan kasih setiamu, cintamu, merindukan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah jalan terang bagi kami Tuhan, menuntun hidup kami butuh firman-Mu Tuhan. Oh supaya Tuhan mereka yang online ini kalau hari Rabu bisa onsite Tuhan, betul-betul rindu akan Engkau Tuhan, kau berkati semua jiwa-jiwa Tuhan, bangku-bangku itu Tuhan kepenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, diberkati semuanya, rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan. Oh dan juga Pak Jerry Tuhan kau berkati, WL kau berkati Tuhan. Oh supaya makin hari makin diurapi Tuhan, makin indah di hadapan Tuhan, dan keluarganya semua diberkati. Dan kami semua yang hadir dalam Zoom ini semua diberkati Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan Tuhan, yang susah kau hiburkan Tuhan. Kau menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan, penolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Tolong Jerry. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini ya. Puji Tuhan. Mari kita ya. Selamat bergabung bersama di Persekutuan Doa Harvest Blessing malam hari ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, bisa kasih icon bye-bye, bukan bye-bye, halo ini ya. Adakah? Saya tak cek ya. Masih belum ada ya. Oke. Nanti minggu depan mari kita adakan, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nanti kita hari Rabu ketemu lagi di ibadah raya kita Bapak Ibu ya. Dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Lili Robi. Ya. Di mana? Di ibadah onsite di Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Bawa jiwa-jiwa baru untuk sama-sama kita dimuridkan. Puji Tuhan. Dan kita akan jumpa seperti malam hari ini di doa malam online Senin tanggal 21 Juli jam 7 malam. Dan kita akan diberkati dengan hambanya kembali ya, Pak David Lee. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama menikmati hadirat dan urapan dalam doa malam online kita. Puji Tuhan. Untuk persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan Persekutuan Doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di hari Rabu, lusa ya, di ibadah raya kita. Puji Tuhan. Selamat malam semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Sebelum diakhiri, Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, setelah doa berkat, Anda bisa live. Terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan malam hari ini. Begitu indah, begitu spesial, begitu luar biasa. Bawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa. Seluruh jemaat-Mu malam hari ini yang hadir dimanapun kami berada, Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu, yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan, yang kekurangan sudah diberkati. Percaya Bapak Ibu, berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan, dewasa,
sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.